Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Puspitasari akan menjelaskan tentang kaidah fikih yang ada di dalam Qawaid Fiqhiyah beserta implementasinya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Ada 12 kaidah fikih yang ada di dalam Qawaid Fiqhiyah. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya setiap perkara tergantung pada niatnya. Contohnya, ketika seseorang menemukan barang orang lain tercecer di jalan dan mengambilnya, yang kemudian barang tersebut hilang ataupun rusak di tangannya, maka kewajiban mengganti barang tersebut tergantung pada niat dari mengambilnya. Kaidah kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyaki, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Contoh, kasus orang ragu-ragu tentang apakah ia sudah berhadas ataukah belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu A. Jika kondisi sebelumnya ia belum wudu, maka ia dianggap batal. B. Jika kondisi sebelumnya ia sudah pernah berwudu, maka yang dianggap suci. Kaidah ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya, ketika seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring dan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud. Kaidah keempat yaitu ad-dororu yuzalu, artinya kemudorotan harus dihilangkan. Contohnya, seorang dokter laki-laki yang karena darurat yang harus mengobati pasien perempuan, maka tidak diperbolehkan meneliti anggota tubuh yang tidak perlu diobati. Kaidah kelima yaitu al-adatu muhakamah, artinya adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum. Contohnya, ketika pemilihan kepala desa atau kepala daerah antara dua orang calon tersebut antara lain Bani dan Maryam. Pada saat pemilihan, Bani memberi uang 200.000, begitu juga dengan Maryam kepada masyarakat. Maka pemberian uang ini tergolong adat bukan suap. Pemberian uang tersebut merupakan ganti atas upah kerja. Bukan berarti hal ini dibiarkan, akan tetapi harus dihapuskan secara perlahan. Kaidah keenam yaitu tasyriful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati, artinya tasyaruf dari seorang pemimpin atas rakyatnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang baik. Contohnya, dispensasi nikah merupakan permohonan kepada pengadilan agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan untuk menikah. Kaidah ketujuh yaitu al-hudutu tasqutu bisubuhati, artinya hukuman had gugur karena subhat, samar-samar. Contohnya, seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukum had minuman keras. Kaidah yang kedelapan yaitu al-istihad la yunqad bi al-istihad, artinya istihad tidak membatalkan istihad yang lain. Contohnya, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan istihad, apabila kemudian dia beristihad lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusannya yang kedua tidak dapat membatalkan keputusannya yang pertama. Kaidah yang kesembilan yaitu al-ridho bi al-sayrido bimayat waladu minhu, artinya rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Contohnya, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Seorang laki-laki yang sudah ridho untuk menikahi seorang perempuan, maka dia juga ridho untuk memberikan nafkah kepadanya. Kaidah ke-10 yaitu al-wilayatul khosoh aqwa minal wilayatil amah, artinya kekuasaan khusus itu lebih kuat daripada kekuasaan umum. Contohnya, camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada kepala desa. Wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya
daripada lembaga pengadilan agama. Kaidah ke-11 yaitu man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmanihi. Artinya, barang siapa tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum masanya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Contohnya, jika ada seorang anak membunuh orang tuanya, maka si anak tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sama sekali. Pada kasus ini, si anak dianggap telah berusaha menyegerakan sesuatu atau memperoleh warisan sebelum waktunya dengan cara terlarang, yaitu membunuh, baik itu dilakukannya dengan sengaja maupun tidak. Kaidah ke-12 yaitu i'malu al-kalam aula min ihmalihi, artinya menerima satu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Contohnya, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak memakan sesuatu yang dari bejana tertentu, maka maksudnya adalah segala sesuatu yang dimasak dalam bejana tersebut. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya ataupun salah kata dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.